Itu manifestasi spirituality, manifestasinya itu bukan love, juga bukan wisdom, tapi love kali wisdom, bro. Love kali wisdom. Coba kita uji dulu ya. Kalau love-nya rendah, wisdomnya tinggi, katanya love-nya 1 gitu ya, wisdomnya 10. Jadi manifestasi spiritualnya kan 10, betul nggak? Mhm. Love-nya 1, wisdomnya 10. Atau love-nya 10, wisdomnya 1. Manifestasi spiritualnya kan 10 juga. Jadi ada orang yang punya love 10, wisdomnya cuma 1, maka manifestasi spiritualnya ya 10. Sama juga, orang yang punya love-nya cuma 1, tapi wisdomnya 10, sama bro manifestasi spiritualnya. Artinya itu nggak bisa jadi eh, dikalikan, nggak bisa, Prof. Itu Kenapa? memang harus variabel yang tiga ini harus jadi jadi tiga variabel yang memang harus berdampingan, yang harus seimbang. Kenapa 3 variabel bro? Kan cuma ada love sama wisdom. Satu lagi kan asahnya itu, Prof. Loh, asal itu kan wisdom itu kan harus diasah bro. Iya, tapi kan eh, Wisdom itu kan dari asah, wisdom tapi itu paham. Kalau lu bukan, namanya pilih asal, lu nggak mengasah, nggak ada wisdom bro. bukan. Jadi gini, untuk menghasilkan wisdom itu kan perlu diasah. Hmm. Tapi dari wisdom pun juga akan mengeluarkan baik berupa keputusan atau regulasi atau ide itu untuk menghasilkan asah yang terbaik gitu. Hasil Oke. pola asah jadinya. Oke. Jadi ada sili asih. Asih itu apa? Love Asih kan? itu the depth of love-nya. Love. Oke. Lalu Asuh itu asah tadi jangan asah dulu. Asah dulu bro. Asah itu wisdom. enggak asuh. Wisdom itu asuh. Kenapa asuh bro wisdom? Asuh itu kan care bro. Betul. Jadi Iya. asuh itu Kualitas kan care you nggak akan kok bisa ada. Gini, gini. bukan. Hmm? Jadi pola asuh itu harus yang mengasuhnya itu melalui wisdom gitu. Iya maksud gua bro. Itu kan asuh itu sebenarnya itu kan manifestasi spiritualnya, betul nggak? Iya, ya. Iya, jadi kan variabel dasarnya potensi itulah. Makanya penempatan sili asah, lalu asuh, asuh harusnya terakhir. Sili asih dulu lah. Lalu Mhm. ada wisdomnya, sili asah, baru bisa ngasuh bro. Ya, kalau Oke. wisdomnya makin tinggi, manifestasi spiritualnya dalam hal ini care, itu akan lebih tinggi gitu. Art Makanya penempatannya itu menurut gua asuh di tengah itu salah. Kalau menurut Pak Edi gimana? Pak Edi gimana? Karena gue kan nggak memahami paham itu asa asuh. Cuma pemahaman gue juga gue asih itu harus ada love, love tambah wisdom, dia outputnya manifestasi spiritual yaitu mengasuh. Cara kita mengasuh anak gimana? A, I, Semakin tinggi. U, E, O, enggak Asa, Asi, Asu. se- eh, enggak seperti itu. Jadi kan gini polanya aja. Berda- da- dengan asih gitu ya. Asihnya itu eh, apa ya? Ini tidak harus berurutan atau seperti apa, tapi intinya bahwa asih itu menjadi satu kesatuan sih dengan wisdom dan atau asuh dengan asahnya sendiri. Jadi untuk memiliki asih gitu ya, asuhnya itu eh, berdasarkan wisdom sehingga akan akan menghasilkan pola asah gitu. Karena gini, asah sendiri bisa dijadikan satu apa ya bentuk untuk memunculkan wisdom lagi gitu. Wisdom itu kan nanti akan apa ya apakah berdasarkan asihnya juga gitu kan, nanti ada, jadi ini berkaitan, jadi tiga 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 Berkaitan variabel tapi berbeda. berkaitan tapi itu 3 hal yang berbeda, kualitas berbeda, bro. Coba you Ya. lupakan ya, asuhnya you lupakan, asahnya lupakan. Asih aja. Love, blind love.
itu kan bisa merusak, bro. Betul nggak? Makanya tidak bisa berdiri sendiri asihnya Nanti itu, dulu, Prof. satu-satu dulu kita bahas. Oke. Ya, satu-satu dulu. Nah, sedangkan yang asah itu tidak akan pernah kita bisa kita mengasah, dapat wisdom kalau nggak kita asah dari experience kita, dari penderitaan kita, betul nggak, bro? Aha. Ya, itu dua hal yang berbeda, kualitas yang berbeda. Nah, sekarang kalau kita mau menghubungkan itu, semakin ini tinggi, kualitas terhadap asuhnya itu akan makin tinggi. Aha. Itu jadi satu kesatuan ngelihatnya, bro. Kayak Trinitas lah, Tritunggal. Ya. Ngelihatnya gitu, bro. Kita bahas satu-satu. Ya, uh, uh, love-nya itu gimana? Yang blind love tuh banyak, bro. Kayak Romeo and Juliet. Ya, membabi buta sampai bunuh diri dua-duanya gitu. Kenapa? Karena nggak ada wisdom. Aha. Nah, wisdom itu kan tadi kita setuju. Itu diperoleh melalui kemampuan melihat motivasi, kemampuan untuk mengamati gerak-gerik. Ya itu biasa, melakukan mistakes. Kayak kita sama anak kita, bro. Asuh itu anak kita. Yang gue kasih contoh diri gue sendiri waktu itu. Karena gue hanya asih aja, wisdom gue nggak gue asah. Ya polanya jadi begitu, ngerti nggak? Ini gue benar, ini gue gagal. Kenapa? Asahnya kurang nih gue kasih ke mereka. Sehingga cara mengasuh gue juga jadi jelek kan, betul nggak? Aha. Nah, ya dengan konsep kemarin ketika Prof ya kejadian sekarang sedang mengasuhnya dengan cara diasah gitu kan, untuk Iya, supaya dia muncul wisdomnya. jadi asuh itu hanya muncul karena wisdom gue meningkatkan, love gue tetap sama, tapi yang gue naikin tuh wisdomnya gue naikin, ngerti nggak? Love gue kan nggak Ya. berubah, ya. Nah, ketika gue udah dapet wisdom, cara mengasuh gue akan berbeda gitu. Tulis lagi itu, Sri Asa, Sri Asuh. Ini si Jos telepon gue nih, bentar ya. Nah, jadi wisdom itu kan diperoleh dari knowledge loh. Iya, iya. Jadi kalau nggak ada knowledge dan nggak ada understanding, nggak dapat wisdom. Jadi dasar dari wisdom itu knowledge, punya knowledge gini banyak, begitu banyak, tapi nggak apa nggak ada elemen understanding. Nah, makanya understanding jadi penting. Knowledge penting, tapi harus ada understanding. Nah, itu menuju ke wisdom. Nah, kalau wisdomnya udah sampai di situ, love-nya jadi mature gitu, bos. Asihnya jadi mature. Iya. Ngerti nggak? Iya. Ya. Memang Karena dia memang asihnya itu kan hanya potensi aja, kan harus ditingkatkan terus. Nah, kalau gitu, kalau untuk makhluk-makhluk yang udah ilahi, gitu, bro ya, kesini asa-asu ya, atau gini ya, anggaplah ada Tuhan lah yang ilahi gitulah, anggap ya. Berarti kan love dia udah asihnya itu kan udah sempurna sejak awal. Wisdomnya juga sudah sempurna sejak awal. Sedangkan untuk kita yang evolusioner, makhluk evolusioner, ya, kapasitas asihnya itu kan diberikan kapasitasnya itu, love-nya is given. Tapi kapasitas asahnya harus dikembangkan. Nah, dari cinta yang matang muncul itu memang muncul setelah wisdom berkembang. Baru kita akan mengasuhnya tuh udah bisa seperti ilahi, gitu loh maksud gua. iya benar, Prof. Hmm. Ya seperti itu. Jadi asih asah asuh, bro. Mhm. Iya, keduanya nggak sama, love sama wisdom, tapi hubungan keduanya erat, gitu kan maksudnya gitu Betul, kan. betul. Makanya dia berbeda, bro. Ada asih, ada asa, beda, tapi dia berhubungan. Nah, jadi kalau Sili asih, dia hanya bisa tumbuh jadi mature ya kalau ada wisdom. Karena wisdom manusia itu tumbuhnya dari trial and error, bro. Betul. Nah, trial and error itu diasahnya, Prof. Iya, betul. Wisdom. Jadi kita setuju kan? Betul. Jadi dia wisdom itu bukan given, bukan otomatis, bukan
bawaan yang sempurna, tapi dari hasil pengalaman kita. Jadi kalau sampai di sini, wisdom manusia itu harus di-earn, harus kita Iya. perjuangkan gitu ya. Kalau tidak gitu. Mhm. Nah, tapi sekarang kita coba bicara mengenai di ajaran-ajaran agama Islam Kristen itu untuk Tuhan gitu ya. Tuhan itu kan wisdomnya dia nggak earn. Jadi kalau di Tuhan itu, di Tuhan itu kan wisdomnya udah sempurna. Kalau di manusia, wisdomnya itu tumbuh dari pengalaman. Jadi harus earn gitu. Kalau di Tuhan itu, dia udah sempurna, sudah eternal lah. Ya. Makanya wisdom dia itu absolut yang dia bilang tadi, absolut. Kalau di manusia, wisdomnya evolusi, bro. Iya, betul, betul. Ya, Tapi gini, Prof. berevolusi sampai tingkat keilaian yang paling paling absolut. Tapi Dulu ada saya, hierarki, bro. Ada saya hierarki. punya, Dari wisdom itu, kita membuat apa dari wisdom? Kayak saya punya, Sulaiman itu, dia kan punya wisdom. betul, Dia kan membuat satu judgment kan. betul. Ya, Membuat satu, jadi wisdom kita juga kalau kita nggak implementasikan dari satu decision, dari satu judgment, love-nya jadi nggak efektif, bro. mhm. Betul nggak? Makanya gue lagi mikir ya, apa yang gue lakukan ke anak gue itu, yang soal uang itu yang gue bilang nggak gue kasih lagi. Itu kan datang dari sesuatu yang gue anggap wisdom, wise will gitu ya. Lalu gue bikin satu decision agar love gue itu jadi efektif ke dia, ngerti nggak? Mhm. Kalau nggak efektif merusak bro. Kalau dia butuh dikasih. Nah, jadi kalau kita membuat satu decision, berarti harus ada rulingnya dong, ada aturannya. Bener nggak? Iya, Harus iya, ada, harus ada, harus ada rulingnya, harus ada pilihannya, choosing. Ini atau enggak? Itu kan kita udah dapat satu wisdom, tapi kita nggak jalanin gitu ya, kita nggak directing. Percuma juga kalau hanya jadi knowledge bro. iya. Tapi gue udah tahu, tapi gue nggak jalanin karena love gue mau babi buta udah kirim aja. Kalau gue udah tahu nih, berarti ada satu rule di mana gue harus implementasikan itu. Gue harus Itu memilih, ya. Walaupun polanya asuh, Prof. Polanya jadi asuh. iya, Iya, betul. jadi dalam asuh itu ada elemen directing. Ya dari wisdom itu terus ada pola pengasuhan gitu supaya asahnya itu eh, istilahnya bisa terarah ke yang hasilnya itu outputnya itu harus sesuai dengan apa yang menjadi nilai wisdomnya itu gitu. Iya, ya sebenarnya betul yang dikatakan Topan. Itu satu kesatuan, tidak terpisahkan. Tapi dalam pengamatan ini, Prof itu mau mengulik mengulik apa komponen-komponen yang ada pada tiga hal itu. Ya, itu oke. Tapi dalam pelaksanaannya harus bergerak serentak tiga 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 satu itu, tiga yang menjadi satu itu. Kalau menurut saya, dia tidak bisa terpisahkan. Nah, ketika memutuskan wisdom ya nggak boleh wisdom dalam dalam arti yang lebih mendalam, dalam arti yang mengasah, itu nggak boleh melihat ke cinta kasih dulu tuh. Harus cinta kasih itu sudah menjadi semacam utopis yang akan ke sana, tapi tidak boleh melirik karena ini dalam pelaksanaan untuk mengasah yang nanti juga akan menuju ke sana gitu. Nah, ini yang harus di apa? Dicermati gitu. Ketika kita mau melaksanakan sebuah kebijaksanaan dalam ya seperti contoh kepada ibu, dua ibu yang memperebutkan seorang anak, kita nggak boleh melihat ke arah love-nya itu. Tapi dalam pelaksanaan ya harus dengan dingin,
untuk mengungkap mana yang sesungguhnya itu. Nah, itu baru baru bisa berjalan, kalau enggak bisa. Gitu, Iya, Kang Topan. iya, jadi keputusan wisdomnya itu menghasilkan kebijakan berupa bagaimana mengasah supaya muncul gitu Ya, Iya. betul. kebenarannya itu sendiri. Ah, ah. Nah, Jadi ya tega gitu. Mhm. Tapi ya gue rasa sih nggak sampai terjadi seperti keputusan siapa tadi, Raja Khidir, apa? Sulaiman. Sulaiman tadi gitu. Tapi dia menggertak gitu kan, Iya, menggertak dengan dingin gitu. iya, menggertak. Cara mengasahnya itu dengan menggertak gitu. Iya, Sehingga muncullah gitu si apa kebenarannya gitu. Oh, ternyata love-nya si dari ibu yang asli ini yang terlihat gitu. Sehingga mm-mm. benar-benar bisa meyakinkan bahwa oh ini ibunya yang asli gitu. iya. Iya. Tadi Misalnya mengasuh mengasuh anak kita ya. Terkadang ya kita harus dingin. Dingin tuh untuk mengasuh, menggali supaya potensinya tuh keluar. Ya, betul. dan Kita sisi lain juga mengkoreksi kita juga ya kok Ed ya. nggak boleh memperlihatkan kelemahannya gitu. Ya dia harus belajar. Nah, dalam belajar itu dia dia kebanting kiri, kebanting kanan, ya nggak apa-apa. Anggap aja itu sebuah proses buat dia kan. Nah, nanti kalau dia sudah menemukan potensi dirinya, ya baru di situ kita buka gitu loh. Ini loh, makanya anak saya ketika dia harus pergi sebulan, eh, terjun ke lapangan, ya ada yang bilang harus begini begitu. Ya itu karena dia masih ada love-nya gitu, tapi dalam dalam mengarungi kehidupannya selama 1 bulan mandiri, masak sendiri dan lain-lain, ya kita harus tega di situ. Biarkan dia mengasah diri sambil kita mengamati dari jauh. Ya harus tega. Nggak boleh ada cinta yang membuat dia menjadi lemah, menjadi ragu dengan dirinya. Nah, kira-kira kayak gitulah. Ini menarik ya. Kalau kita itu kan falsafah Sunda ya, sini asli asu asah ya. Iya. Sunda.